Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada para malaikat Bapak Yahweh, para mempelai Bapak Yahweh, khususnya Ibu Fei yang terkasih, yang saat ini menanti persalinan, yang akan melahirkan Immanuel dan Mary si kembar emas. Jika Tuhan perkenankan tanggal 12 bulan 12 2022, dan biar itu jadi sesuai dengan kehendak Allah Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yeshua Masih. Dan kita menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kita bersorak-sorak seperti para orang-orang Majus dahulu menyambut kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kita pun akan bersorak-sorak, para pohon-pohon bunga-bunga bersorak-sorak menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya yang akan lahir jika Tuhan perkenankan di kota Yogyakarta ya, kota Yogyakarta ya, yang akan Tuhan izinkan. Siang hari ini saya akan mengambil firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudaraku yang 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengangkat kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan yang segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Saudara-saudaraku, itu adalah firman yang saya bacakan untuk kita semua yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan luar biasa. Pada siang hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita merendahkan diri seperti Bapak Yahweh yang telah datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Dia mau supaya kita belajar taat dan merendahkan diri, mencontohi dan meneladani semua apa yang telah dilakukan kepada kita, dan memberikan kita contoh dan teladan yang harus kita pedomani, yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat dan di dalam menanti kedatangannya yang ketiga kalinya. Saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku, segala karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, marilah kita pakai untuk merendahkan diri, marilah kita pakai untuk menyembah Dia, marilah kita pakai untuk memuliakan Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan mengasihi kita. Shalom Elohim, para malaikat-malaikat Tuhan, para jenderal-jenderal Bapak Yahweh, para panglima Bapak Yahweh, dan para bala tentara Bapak Yahweh yang bala tentara sorga, dan juga para Nabi Henok dan Elia, dan juga para saksi-saksi Bapak Yahweh, dan juga para pasukan 77 dan semua anak-anak Tuhan yang telah dikasih karunia, yang diberikan karunia oleh Roh untuk memberitakan, untuk menyampaikan pesan-pesan Bapak Yahweh saat-saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi pemerintahan 1000 tahun yang akan datang, yang akan dipimpin oleh Bapak Yahweh sendiri, jika Tuhan perkenankan, akan berlaku 1 Januari 2023
dan itu pemerintahan itu akan dipimpin oleh Bapak Yahweh sendiri dalam pemerintahan 1000 tahun, akan 1000 tahun damai. Dan biarlah jika Tuhan masih memperkenankan kita masuk ke dalam pemerintahan itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita tetap menjadi saksinya, kita tetap menjadi pelayan-pelayan, kita tetap memberitakan, menjadi pemberita-pemberitanya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksinya, kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, supaya Bapa Yahweh selalu memberkati kita, selalu berkenan ada di tengah-tengah hidup kita, ada dalam roh dan pikiran kita, dan senantiasa kita berlaku sebagaimana Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang Tuhan menyatakan kepada kita, judul di atas adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, atau seperti Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Mesias, ketika dia datang ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Saudara-saudara, dia mengosongkan dirinya yang harusnya dia memerintah sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Dan kita harus meneladani apa yang Bapak Yahweh sudah lakukan, apa yang sudah dikerjakan kepada kita, untuk kita teladani. 2000 tahun yang lalu dia memberikan contoh kepada kita, saudara-saudaraku, untuk kita tetap dia menasehatkan kepada kita pada siang hari ini supaya kita tetap berlaku seperti itu, saudaraku. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita berlogika, tetapi biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita datang di bawah kaki salibnya, mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan hadiratnya, mengakui dia sebagai satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan manusia. Dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah yang awal dan yang akan terakhir. Dia adalah hakim yang akan menghakimi manusia di hari kemudian, di hari penghakiman, dan di dalam pemerintahan 1000 tahun, bahwa dalam pemerintahan 1000 tahun itu iblis atau setan-setan akan diikat dan dibuang ke dalam api neraka, dan dia akan diikat dan dibuang selama 1000 tahun itu. Dia akan diikat, saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika saya saksi sedikit, ketika saya memberitakan tentang pemerintahan 1000 tahun, yaitu saya diganggu Lucy sampai mati lampu mati terus, saudara-saudaraku, sampai saya mengantuk di dalam memberitakan firman kebenaran. Saya kalau menonton itu live saya saat itu, saya menonton video saya itu, saya malu sendiri, saudara-saudaraku. Kenapa? Saya tertidur, saudara-saudaraku, sebentar saya tertidur lagi, sampai saya kasih kaget sendiri waktu saya menonton, saudara-saudaraku. Saya nonton live saya itu, saudara-saudaraku. Pada siang hari ini Bapak Yahweh mengajari kita untuk tetap merendahkan diri sebagai anak-anak Bapak Yahweh. Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita untuk tetap merendahkan diri di depan hadiratnya. Jangan kita sombong, jangan kita angkuh, jangan kita lupa diri bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Bapak Yahweh. Kita yang masih diberikan kesempatan untuk bernapas, kita masih diberikan kesempatan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan. Dan tergantung Tuhan siapa yang akan menonton video saya, itu haknya Bapak Yahweh. Dia akan menentukan, dia akan menggerakkan orang untuk rindu mencari channel saya, untuk mereka dengarkan apa pesan-pesan Tuhan untuk kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya bukan siapa-siapa, saya ini adalah manusia biasa, saya ini adalah orang yang bodoh, orang yang tuli telanjang, tetapi saya bersyukur saya selalu rindu untuk memberitakan berita sukacita Bapak Yahweh yang telah diberitakan. Saya rindu untuk selalu menikmati firman kebenarannya yang akan menjadikan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh dalam hidup saya, yang akan menjadi sinar kemuliaan di wajah dan di hati saya, supaya saya layak di hadapan hadiratnya, supaya saya berkenan di hadapan hadiratnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadilah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman, jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman, supaya apa yang Bapak Yahweh ajarkan kepada kita berlakukan di tengah-tengah kehidupan kita, saudara-saudaraku, supaya kita layak, kita memuji dia, kita menyambut kedatangan yang ketiga kalinya sebagai Raja di atas segala raja yang akan memerintah di pemerintahan 1000 tahun damai, jika Tuhan berkenankan. Dan dia akan lahir, dan Tuhan menubuatkan akan lahir
tanggal 12 bulan 12 tahun 2022. Itu tanggal cantik Tuhan sudah rancangkan, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, jadi dalam Kristus itu ada nasihat. Kita selalu dinasihati Bapa Yahweh, Bapa Elohim, supaya kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita melakukan hal-hal yang tidak benar, kita mengakui dosa dan kita karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga selalu Dia menasihati kita. Kalau kita jatuh, kita terperosok, kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, kita dinasihatinya. Karena Tuhan kita, Yesus Masiah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang senantiasa mengasihi kita. Hanya kita saja manusia yang tidak sadar bahwa kita ini manusia ciptaannya, kita ini manusia buatan tangannya. Kita sombong dan kita berkata, kenapa Tuhan menjadi manusia, kenapa Tuhan dia bukan nabi, dia bukan Tuhan. Tetapi itulah kesombongan manusia. Dia tidak percaya kalau Tuhan mau jadi manusia, mau datang ke dunia, mau naik di atas surga, atau mau kemana, mau ke laut, ke darat, ke udara, ke daratan, itu tergantung dari Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaannya. Kita ini mau jadi manusia, mau jadi apapun, Tuhan itu punya haknya Tuhan. Jadi manusia tidak boleh membatasinya. Kita jangan berakal, jangan kita berlogika, saudara-saudara. Tetapi mari kita terima apa yang Tuhan sudah rancangkan, apa yang Tuhan sudah membuatkan di tengah-tengah kehidupan. Ini berkali-kali Tuhan mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku, supaya apa yang Tuhan sudah membuatkan, jangan kita manusia yang bodoh ini mengatakan kenapa ada terjadi seperti itu, kenapa bisa ada kejadian seperti itu. Tetapi mari kita terima dengan akal sehat kita, dengan hati terbuka bahwa kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya sebagai manusia. Saya ini manusia bodoh. Saya mau menerima apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Saya mau merendahkan diri di depan hadirat-Mu. Kehendakmu Tuhan yang jadi dalam setiap langkah hidupku, dalam setiap perkara hidupku. Biarlah kuasa-Mu, kehendak-Mu saja nyata. Saudara-saudaraku, kita harus percaya bahwa kita masih ada pada saat ini itu karena kehendak Tuhan, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita kuat, bukan karena kita perkasa, bukan karena kita segala-galanya, tetapi semua itu adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan yang Tuhan masih izinkan kepada kita pada siang hari ini. Jadi Tuhan Yesus menasihati kita dan menghibur kita dengan penuh kasih, saudara-saudaraku. Jadi ada persekutuan roh. Jadi di dalam Yesus itu ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Jadi Tuhan mengasihi kita, Dia belas kasihan, Dia mengasihi kita sangat, Dia kasihnya mesra, Dia persekutuannya dengan roh, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita membatasi kehendak Tuhan, jangan kita membatasi kuasa Tuhan, bahwa kita bertanya kenapa seperti itu, kenapa ada begitu, kenapa ada terjadi begitu, kenapa ada kejadian seperti itu. Itu adalah haknya Tuhan, saudara-saudaraku. Dia berkuasa, kita ini ciptaannya, kita Allah ya Tuhan Yesus sendiri berhak dalam melakukan segala sesuatu di dalam segala ciptaannya, dalam merancangkan segala sesuatu. Jadi kita hanya menerima, dan memang Tuhan mengajar kita untuk menguji roh itu, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita batasi kehendak Tuhan, jangan kita berkata kita lebih pintar daripada Tuhan, tetapi mari kita menerima apa yang Tuhan kehendaki, dan kita bertanya kenapa Tuhan. Kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, kita bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, saudara-saudaraku. Jadi kasih Tuhan itu penuh, Dia itu sangat mengasihi kita, Dia mesra kepada kita, Dia sangat mengasihi kita, Dia memeluk kita, Dia menjaga kita, merangkul kita, saudara-saudaraku. Jadi yang kita sombong, saudara-saudaraku, kita dalam keadaan kelemahan Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita, kita akan merasakan kasihnya yang luar biasa kalau dalam keadaan kelemahan. Tetapi kalau kita dalam kuat, kita kadang sombong, kita kadang angkuh, dan kita lupa diri, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan belas kasihan. Karena itu saudara-saudaraku, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Tuhan mau kita supaya satu hati, satu tujuan, satu kasih.
satu sepikir, satu tujuan, satu jiwa ini Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Jadi jangan kita sombong, jangan kita mementingkan diri kita sendiri, tetapi mari kita saling kerjasama, saling berbagi, saling mengasihi. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga saling mengasihi untuk orang lain, saudara-saudaraku. Kita berbagi, kita merasakan penderitaan orang lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Penuh kasih mesra, Tuhan itu penuh kasih mesra. Satu tujuan kita adalah untuk memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Bapa, menyembah Bapa, dan mencari hadiratnya, saudara-saudara. Itu tujuan hidup kita, supaya kita berkenan di hadapan Bapa, dengan tidak mencari kepentingan diri kita sendiri, ya. Jadi tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang banyak, kepentingan keluarga, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan jemaat kita, kepentingan persekutuan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan kita untuk mau dipuji-puji orang lain, oleh yang kita menganggap karena saya itu akhirnya begini. Tidak, saudaraku. Semuanya itu untuk kepentingan bersama, semuanya untuk kepentingan memuji Tuhan. Jadi jangan kita dalam persekutuan itu kita mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri, tetapi puji-pujian untuk menyenangkan hati Bapa, saudara-saudaraku yang kekasih. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita percaya bahwa apa yang saya lakukan untuk orang lain, saya melakukan untuk Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Apa yang kita itu yang Tuhan ajarkan untuk kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi belajarlah taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan ya dan amin yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Bapa, saudara-saudaraku. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tuhan berkata pada siang hari ini, saudara-saudara, jangan kita mementingkan diri sendiri, tetapi kita mencari melakukan kepentingan untuk orang banyak, untuk kebutuhan untuk orang lain juga kita harus perhatikan, saudara. Mengapa Tuhan berkata begitu? Karena semua orang itu adalah ciptaannya kita untuk saling melayani, saling berbaur satu dengan lain, saling bergaul satu dengan lain. Jangan kita mencari kepentingan diri kita sendiri. Jangan kita menganggap kita lebih dari orang lain, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan mau supaya kita hidup penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mencari pelayan Tuhan, layanilah orang-orang yang kita layani. Jangan kita sombong, jangan kita mengatakan saya ini pelayan Tuhan saya ini. Tetapi di hadapan Tuhan itu kita sama semua, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan, jangan kita mencari kepentingan diri sendiri dalam pelayanan itu, tetapi di dalam pelayanan itu kita merendahkan diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada orang lain, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita saling berbagi, kita saling menasehati. Kalau umpamanya saya berbuat salah, katakan, ibu, apa yang kita lakukan itu tidak benar. Jadi kita saling menasehati. Tolong ubahlah begitu ibu, sebaiknya ibu seharusnya begini, sebaiknya gini. Jadi itu kita saling menasehati, karena di dalam Tuhan Yesus itu mengajar kita dengan penuh belas kasihan, saudara-saudaraku. Jangan kita saling menyalahkan. Kalau dia salah, kita katakan kamu salah, sebaiknya kamu lakukan ini, sebaiknya kamu. Inilah yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kita saling menasihati, kita saling membangun satu yang lain, bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi kalau kita melayani orang lain, kita melayani Tuhan. Kita anggaplah, saya melayani ibu ini karena saya mau melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan lewat ibu ini, saudara-saudaraku. Begitu, atau lewat keluarga ini saya melayani. Jangan kita memandang karena dia mampu, karena dia bisa memberikan saya amplop lebih tebal,
sehingga saya mau melayani dia. Tetapi orang yang tidak punya sama sekali untuk memberikan, maka saya persembahan saja 10.000 pun tidak bisa dia lakukan, kita tidak mau melayani dia, saudara-saudara. Jadi jangan kita membeda-bedakan, saudara-saudara, tetapi mari kita berkata bahwa apa yang saya lakukan Tuhan, saya melakukan untuk Tuhan. Saya melayani keluarga ini, saya melayani ibu ini, saya melayani bapak ini, saya melayani anak ini karena saya melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang harus kita pedomani, saudara-saudaraku yang kekasih. Kenapa Tuhan mengajar kita? Kenapa Tuhan mau kita berbagi, mau mengajar kita? Tuhan itu belas kasihan, dia sangat mengasihi kita. Jadi jangan kita sombong bahwa gara-gara saya dia seperti itu, gara-gara aku karena aku sehingga dia seperti itu. Tidak, saudara, jangan kita sombong, saudara-saudaraku. Jadi mari kita merendahkan diri di depan Tuhan. Mari kita percaya di depan Tuhan bahwa karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, saya seperti ini. Saya melakukan ini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, saudara-saudaraku. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kasih Tuhan itu, perasaan yang luar biasa itu kita rasakan, kita bagikan kepada orang lain bahwa saya merasakan sukacita itu karena dari Tuhan. Kita menceritakan itu supaya orang lain merasakan perasaan yang Tuhan berikan. Karena ini kita seperasaan di dalam Tuhan Yesus. Dalam Kristus ini Tuhan yang mengajar kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kita masih berbahagia, Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk diajar, untuk dididik, untuk ditegur, untuk dikasihi, untuk diatur, saudara-saudaraku. Jadi kita berbahagia di dalam Tuhan Yesus, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu luar biasa, saudara-saudaraku. Dan Tuhan mengajari kita sepikir, seperasaan di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia itu adalah setara dengan Allah, dia itu Allah sendiri, tetapi dia tidak mempertahankan itu. Dia mau datang ke dunia, dia mau merendahkan diri. Tanda sayangnya, tanda kasihnya, tanda sukacitanya kepada kita menjadi anak-anaknya yang telah diciptakan. Cuma kita tidak tahu bersyukur, cuma kita menolak dia. Kita merasa sombong, kita merasa lebih dari segala sesuatunya, padahal Tuhan mengajar kita pada siang hari ini supaya kita merendahkan diri di depan Tuhan, supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mencontohi dan meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudara-saudaraku. Itulah teladan yang luar biasa yang Bapak Yahweh, Bapak Yesus masih ajarkan kita pada siang hari ini lewat nasihat Paulus yang diajarkan kepada orang-orang Filipi, saudara-saudaraku. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan dia mengosongkan diri, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Inilah Tuhan Yesus, inilah tanda kasih Tuhan Yesus. Dia mengosongkan diri dari kekuasaannya, dari kerajaannya, dari kemuliaannya. Dia kosongkan diri dan dia mengambil rupa seorang manusia, saudara. Itulah tanda kasih ya Tuhan kepada kita, saudara. Masih kita meragukankah kasih Tuhan itu kepada kita? Masih maukah kita sombong? Masih maukah kita angkuh? Masih maukah kita merasa kita lebih dari orang lain, saudara? Betapa sayangnya Tuhan Yesus, bukti kasih sayang Tuhan, dia mengosongkan diri, saudara-saudaraku. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah perkataan firman Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita harus melakukan kita yang telah diajarkan oleh Paulus kepada kita pada siang hari ini. Kita lakukan itu, saudara. Kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Yang walaupun dalam rupanya, ya saudara-saudaraku, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Itulah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Masih rakukah kita? Apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin, perkataan Tuhan, firman Tuhan itu adalah kita, ya dan amin, saudara-saudaraku. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Dan sampai dia mati, dia taat sebagai manusia. Dia mau dihukum, mau dianiaya, mau diludai, mau diberikan haleluya,
anggur asam, saudara-saudaraku, itu tanda kasihnya, itu tanda sayangnya kepada kita. Apa yang telah dilakukan oleh manusia kepada dia, tetap taat, saudara-saudaraku, sampai dia mati dia taat, saudara-saudara. Itulah tanda sayangnya Tuhan Yesus. Dia terlalu taat, dia terlalu setia, terlalu luar biasa. Itulah kasih Tuhan, tanda kasihnya kepada kita, Bapak. Dia tidak memberontak, dia tidak mengatakan, saya ini Tuhan, kenapa kamu memperlakukan saya seperti itu. Harusnya sebagai orang, sebagai Tuhan, dia harusnya seperti itu. Tetapi itulah tandanya, dia mengajar kita untuk merendahkan diri, saudara. Tuhan itu baik, saudara, luar biasa. Yesus kasih. Bayangkan dia taat sampai mati. Apapun yang diperlakukan manusia, tentara Romawi menombak dia, memukul dia berkali-kali, sampai luka-luka di luhurnya, luka-luka di tubuhnya. Dia tetap taat, dia tidak berteriak, saudara-saudaraku. Dia tidak mengeluh, malah dia taat sampai dia mati, saudara. Dia disalibkan, dia diberikan apapun, dibahkotai duri pun dia mau. Tidak dia tolak, dia tidak berkata, saya ini Tuhan, kenapa kamu memperlakukan saya begitu. Tidak, dia malah tetap taat. Dia sudah mengatakan dia itu adalah raja di atas segala raja, tetapi manusia sombong, manusia angkuh, manusia bodoh. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Luar biasa. Seperti aku saja yang dipukul, seperti aku saja yang merasakan penderitaan Bapa. Engkau taat sampai mati di kayu. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih pengorbananmu Bapa. Kau rela mati 2000 tahun yang lalu hanya untuk dosa anakmu yang bodoh ini, anakmu yang telanjang, tuli telanjang ini Bapa. Terima kasih, dengan apakah aku membahas semua kebaikanmu Tuhan. Kau tidak memberontak, tidak mengatakan, saya ini Tuhan, kenapa kamu berbuat begitu? Saya ini Tuhanmu yang datang dari surga. Tuhan tidak memberontak seperti itu, saudara. Itulah tanda kasihnya. Dia mau kita mencontoh dan meladani saudara-saudara. Tuhan biasa pengorbanan Bapak ya, untuk membayar dosa-dosa kita. Apapun dia lakukan untuk kita, saudara. Haleluya, Tuhanku dahsyat, luar biasa. Dia menuntut Tuhan kesabaran kita, saudara. Apakah kita, dia memberitahukan kepada kita, beritakanlah firman kepada setiap orang. Apakah kita beritahukan kepada orang lain? Dengan cara bagaimana? Inilah kenapa saya membuat video, supaya saya memberitakan siapapun yang Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah orang itu akan berbahagia, orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya, memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Dia penuh kasih, belas kasihan kepada kita semua, saudara. Betapa baiknya Tuhan Yesus, betapa luar biasanya dia kepada kita. Sampai-sampai dia harus mengorbankan tubuhnya sendiri, sampai-sampai dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk kita manusia yang berdosa ini. Masihkah kita menolak dia, saudara-saudara? Masihkah kita sombong, saudara-saudaraku, mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Nabi, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Masih sombongkah kita, saudara-saudara yang kekasih? Luar biasa, Tuhan Yesus sudah berkali-kali, kalau kita mau selamat, bacalah firman kebenarannya. Bacalah saudara-saudaraku firman kebenaran Tuhan, Injil kebenaran Tuhan. Berita sukacita itu adalah firman kebenarannya lewat Alkitab, lewat Injil kebenaran Tuhan. Terlalu baik Tuhan Yesus mengajari kita, tetapi kita sombong. Kita menganggap ajaran nenek moyang saya lebih baik, ajaran saya lebih ini dari sana ini. Semua itu adalah pencuri, semua itu adalah penyesat. Itu saudara-saudaraku. Jadi Tuhan berfirman pada siang hari, Roh Tuhan berkata pada saat ini, bacalah firman kebenaran Tuhan, carilah juru selamatmu selagi Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Baca firman kebenarannya, Injil perkataan Tuhan, firman kebenaran Tuhan yang benar itu adalah Injil, kekuatan Tuhan itu adalah Injil, saudara-saudaraku. Masih maukah kita meragukan kuasa Tuhan, saudara-saudara?
Luar biasa Tuhan Yesus mengajari kita pada siang hari ini. Thank you Bapak Yahweh, luar biasa. Engkau saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dan dalam hal keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, saudara-saudaraku. Haleluya, Tuhan Yesus kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sampai mati di kayu salib, itulah ketaatan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia mau diperlakukan apapun oleh manusia. Tidak dia berkata, hei, kenapa kamu memperlakukan saya ini Tuhanmu, kenapa kamu perlakukan? Itulah ketaatan Tuhan Yesus. Itulah contoh yang harus kita teladani. Maukah kita mencontoh betapa penderitaan Tuhan Yesus yang Tuhan alami hanya untuk keselamatan kita, hanya untuk menebus dosa kita, saudara-saudara. Masih ragukah kita akan kasih Tuhan yang dahsyat itu, yang luar biasa itu? Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Sampai dia disalib, sampai dia ditombak, sampai dia dipukuli berkali-kali dengan tentara Romawi, sampai dia dihakimi. Muridnya sendiri, Yudas, telah menjual dia 30 kepik perak, saudara-saudara. Itulah muridnya sendiri menjual dia. Tetapi ada penyesalan daripada muridnya itu, karena dia sudah sadar dia, sehingga uang yang dia dapatkan itu dia buang, dan dia menusuk dirinya, tanda penyesalannya. Dia bunuh diri, tanda penyesalannya. Dia sadar, saya tidak tahu apakah Bapakku memberikan balas kasihan kepadanya. Kalau dia sudah penyesalan, itu hak prerogatifnya Tuhan. Saya tidak tahu apakah dia masih diselamatkan. Itu haknya Tuhan, bukan punya hak saya. Itu adalah penyesalannya Yudas Iskariot yang telah menjual Bapak Yahweh kepada para pasukan tentara Romawi, saudara-saudara. 30 keping perak, saudara-saudara. Hanya 30 keping perak dia menjual Tuhan Yesus. Dia menjual kepada tentara Romawi yang mencari dia. Padahal setiap hari Tuhan Yesus mengajar di bait suci. Kenapa dia harus membawa pasukan? Dia tahu itu Tuhan Yesus setiap hari mengajar di baitnya yang kudus. Tetapi para tentara Romawi itulah orang-orang sesat, orang-orang yang berlogika, saudara-saudaraku. Tuhannya sendiri yang sudah memperkenalkan diri kepadanya, tetapi ditolak, saudara-saudaraku. Hanya sendiri Kaisar berjawab, apa engkau adalah raja? Sampai di atas kepalanya dikatakan, inilah raja orang Yahudi. Betul, dia raja atau Yahudi, saudara-saudara. Tapi kamu, kenapa? Karena kita manusia berdosa, kita manusia sombong, manusia angkuh, tidak mau menerima kasih Tuhan. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan untuk menyelamatkan kita, manusia yang bodoh ini, manusia yang telanjang ini. Itulah proses kasih Tuhan kepada kita. Masihkah kita meragukan kasih sayang Tuhan untuk kita, saudara? Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apakah aku membalas semua kebaikan-Mu? Kau telah mengorbankan tubuh rohmu sendiri untuk anak-Mu yang berdosa ini, untuk keluarga aku. Sadarkah anak-anakku Tuhan untuk hal ini, atas pengorbanan-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, saudara. Tuhan Yesus sangat baik. Sampai di kayu salib. Sebatakan lagi, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara-saudaraku. Masihkah kita ragukan ketuhanan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk dosa dan kesalahan kita? Yang harusnya kita yang disalibkan, yang harusnya kita yang dipaku, yang harusnya kita yang ditombak, yang harusnya karena kita ini manusia berdosa, Tuhan Yesus tidak berdosa, saudara-saudara. Tapi dia sayang kepada kita. Dia mengambil alih, dia mengorbankan dirinya hanya karena kita anak-anak yang berdosa. Dengan apakah kita akan membahas semua pengorbanan Tuhan? Saudara-saudaraku,
pertanyaan itu datang kepada kita, apakah yang haruskah kita balaskan? Segala pengorbanan Tuhan Yesus itu, saudara, luar biasa. Thank you Bapak ya, thank you Bapak, kau sungguh baik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ada ini upah yang Tuhan Yesus dapatkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama di atas segala nama itulah Tuhan Yesus. Dia dikaruniakan yang luar biasa kepadanya karena kesetiaannya, karena pengorbanannya untuk kita manusia, untuk kita anak-anaknya sudah ditebus, saudara-saudaraku. Diberikan nama di atas segala nama itu Yesus Kristus, Yesua Amasia. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah pemerintah di atas segala pemerintah, raja di atas segala raja, saudara. Dia sudah diberikan namanya itu. Bapak Yesua Amasia Elohim. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, saudara-saudara. Itulah Bapa yang taat, yang begitu taat sampai mati mengorbankan dirinya, saudara-saudara. Hanya karena kita manusia. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, dengarkan saudara-saudaraku, supaya di dalam nama Yesus bertekut seluruh, dengarkan, inilah kuasanya Tuhan Yesus, inilah kedahsyatannya Tuhan Yesus, inilah kenapa Tuhan Yesus itu Tuhan. Saudara-saudaraku, dengarkan, saudara-saudara, jangan kamu keras kepala dan mengatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa, bahwa Tuhan Yesus itu adalah bukan nabi. Ini kekuasaan Tuhan, saudara-saudara. Masih sombong ke kita kalau saya sudah memberitahukan kepada kamu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Masihkah kamu sombong, saudara-saudaraku? Masihkah kamu angkuh, saudara-saudaraku? Tuhan sudah diberikan segala kuasa di bumi dan di langit, saudara-saudara. Inilah ketaatan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Masihkah kita mengakui? Masihkah kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan? Dia tidak diberikan nama di atas segala nama. Pemerintahan Tuhan Yesus, inilah kerajaannya Tuhan Yesus akan datang, 1000 tahunnya akan datang, saudara. Masihkah kita meragukan? Masihkah kita sombong, hai manusia? Masihkah kita angkuh, manusia? Akui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar saudara-saudaraku. Carilah Tuhan Yesus itu, saudara-saudaraku. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh. Tuhan Yesus itu adalah nama di atas segala nama yang telah diberikan Bapa Yahweh kepadanya, karena dia telah menang dari dia mau menjalani taat sampai dia mati di atas kayu salib. Itu adalah proses yang harus dia lalui. Tidak dia katakan aku ini Tuhan, aku ini. Kenapa kamu salibkan? Tidak memprotes, saudara. Sadarlah saudara-saudaraku yang terkasih. Sadarlah. Akui Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datang kepadanya, bersujud kepadanya. Ini adalah perintah Tuhan, saudara-saudaraku. Datang supaya dalam nama Yesus, dengarkan saudara-saudaraku, dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, saudara-saudaraku, yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengarkan saudara-saudaraku, jadi itu Tuhan bukan dari saya, saudara-saudara. Ini roh yang berkata, saudara-saudaraku. Roh yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara-saudaraku. Masihkah kamu ragu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Masihkah kamu menyangkali dia itu bukan Tuhan? Masihkah saudara-saudaraku, masihkah kamu angkuh, masihkah kamu sombong? Siapakah ya Tuhan? Ini Tuhan sudah mengajar kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Luar biasa dahsyatnya Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus. Mengaku dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan, saudara-saudaraku, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Saudara-saudaraku, luar biasa firman Tuhan. Masihkah saudara mau bertanya, kenapa ada Tuhan jadi manusia? Masihkah kita mau bertanya, kenapa ada proses begitu? Apakah kita berkuasa daripada Tuhan Yesus? Semuanya proses yang tidak dilakukannya, semua nubuatan itu terjadi, saudara-saudaraku. Ya Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Sadarkan saudara-saudaraku yang masih sombong, aku yang mengatakan agama mereka lebih benar, ajaran mereka lebih baik, ajaran mereka lebih penting. Terima kasih. Sadarkan saudara-saudaraku yang lain, Tuhan. Sadarkan mereka, Bapa. Aku berdoa hari ini, sadarkan mereka, ubahkan hati pikiran mereka agar mengakui Tuhan Yesus itu. Segala lidah apapun, Bapa, lidah manusia, lidah binatang, lidah pohon-pohonan, lidah apapun, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Oh haleluya, sebagai kemuliaan Allah Bapa. Oh haleluya. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, kau sungguh baik, kau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih, kau sungguh dahsyat. Terima kasih Bapa. Masihkah kita lakukan? Saudara-saudaraku, buka hatimu, buka pikiranmu, buka jiwamu, buka rohmu, saudara-saudaraku, agar kau mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Dia adalah nama yang telah diberikan Bapa Yahweh, Bapa Elohim, Bapa Yesus Amasia. Dia adalah nama di atas segala nama. Tidak ada lagi nama lain selain Dia, saudara-saudaraku. Nama yang terindah, nama yang terbaik. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Bapa kita. Dia segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, karena nama dan semua lidah akan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Tuhan Yesus. I love you Bapa Yahweh. I love you Bapa. Thank you. Kau izinkan aku untuk memuji, memuliakan namamu pada siang hari ini. Ya saudara-saudaraku, sebelum itu saya akan memuji-muji Tuhan sebagai tanda kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan masih izinkan kepada saya pada siang hari ini, untuk menyanyikan, mensyukuri segala anugerah Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Dia adalah nama di atas segala nama, saudara-saudaraku. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, saudara-saudaraku. Masih ragukah kita akan janji Tuhan, saudara-saudaraku? Haleluya. Siang hari ini saya akan menyanyi dan bersyukur dan pujianku kepadanya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat tirangku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, dan Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap membuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya.
rohaninya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, itu puji-pujian yang memberikan kita kesempatan untuk memuji-muji Bapak Yahweh, untuk memuliakan Bapak Yahweh, bahwa Bapak Yahweh sungguh agung, sungguh mulia, sungguh dahsyat. Saudara-saudaraku, ya, kita menyanyi lagi syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Oke, saudara-saudaraku, itulah puji-pujian yang Tuhan izinkan kepada kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita, menyayangi kita, dan mengurapi kita dengan kuasa-Nya. Haleluya.